Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah menyatakan di dalam surat Yunus juz 11, di antara tanda-tanda atau di antara sifat-sifat para wali Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang mana di hatinya tidak ada lagi rasa ketakutan dan tidak ada lagi rasa susah kesedihan. Itulah sifat mendasar daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada umumnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada rasa takut. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dua sifat, satu sifat berani dan dua sifat penakut. Manakala sifat beraninya bisa mengalahkan sifat penakutnya, maka orang tersebut disebut dengan pemberani. Tapi tatkala sifat takutnya mengalahkan sifat beraninya, maka manusia tersebut disebut penakut. Maka di antara akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asja'un nas wa asyaddun nas. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling berani, manusia yang paling tangguh, manusia yang paling kuat, dan manusia yang paling tegas. Betul Nabi Muhammad manusia yang lemah lembut, manusia yang sangat rahmat kasih sayang, tapi juga Nabi kita Muhammad manusia yang paling berani. Maka tatkala keberanian tersebut ditonjolkan oleh Nabi Muhammad, ditampakkan oleh Nabi Muhammad, maka semua sahabat pasti tahu itu adalah Nabi Muhammad lagi marah. Maka tidak ada satupun orang yang berani melawan atau menahan amarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu bisa kita latih. Manusia memang betul kadang-kadang banyak rasa takutnya, tapi jangan sampai rasa takut yang berlebihan, rasa takut yang tidak ada alasan. Boleh kita takut, gak dilarang oleh Allah kita takut, tapi gak boleh kita takut yang berlebihan. Gak boleh kita takut yang tidak beralasan. Maka tatkala kita dihantui rasa takut, maka kehidupan kita akan susah ibadallah. Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya, kenapa sekarang manusia ini sangat gampang terkena penyakit? Kenapa manusia sangat gampang terkena masalah cobaan sehingga dia risau, galau dan susah kehidupannya? Kenapa manusia sekarang ini susah mendapatkan ekonomi yang luas yang berkah? Kenapa banyak masalah dan masalah? Maka apa jawab beliau ibadallah? Tatkala ditanya tentang fenomena di zaman beliau yang sekarang pun kita alami, manusia sangat gampang terkena penyakit, sangat gampang susah, sangat gampang mendapat musibah, sangat gampang galau dan lain sebagainya. Maka beliau menyatakan yang pertama sebabnya adalah karena mereka banyak rasa takut dan khawatir. Beliau mengatakan tatkala manusia takut sakit, maka akan diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia takut miskin, maka diberikan kemiskinan oleh Allah Ta'ala. Tatkala manusia takut dapat musibah, maka dikirimkan musibah bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada puncaknya, tatkala manusia takut kematian, maka akan dipercepatkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rasa takut itulah dia suuzon kepada Allah, bersangka buruk kepada Allah. Maka Allah berikan sangkaan-sangkaannya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari firman Allah, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku kata Allah tergantung persangkaan hambaku. Tatkala dia takut dia miskin, berarti dia bersangka Allah memberikannya kemiskinan, dibuat miskin oleh Allah. Tatkala dia merasa takut sakit, berarti dia merasa suuzon kepada Allah, saya akan sakit, diberi penyakit oleh Allah. Tatkala dia yaitu ada rasa takut,
akan kematian, akan hal-hal yang dia tidak inginkan, maka semuanya akan diberikan, diwujudkan oleh Allah. Kenapa? Karena takut adalah dzan, takut adalah bersangka buruk kepada Allah. Paham atau tidak? Jadi nggak boleh kita rasa takut. Sakit takut nggak? Jangan takut. Sakit takut nggak? Ini dah, Habib udah naik tinggi dari sekarang, santai dulu, nanti batuk lagi kalau tinggi terus. Saya mau tanya, sakit takut nggak? Virus corona takut nggak? Takut nggak? Ente belum merasain, kalau ngerasain takut nanti. Orang-orang pulang dari Cina langsung dikirim ke Natuna. Alhamdulillah hari ini udah selesai. Kenapa? Takut virusnya menyebar. Kita menjaga boleh bagus pencegahan, tapi rasa takut yang berlebihan tidak boleh. Kenapa? Tatkala kita takut, tatkala kita panik, disitulah Allah akan kirim penyakitnya. Kenapa? Kata Mutawalli Sya'rawi, tatkala kita takut, itu adalah suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, takut gak miskin? Takut miskin gak? Takut gak ada duit gak? Takut gajinya dipotong gak? Mudah-mudahan gajinya dipotong. Takut gak? Jangan takut. Takut gak punya rumah? Jangan. Takut gak punya anak? Jangan. Takut gak punya ini dan itu? Jangan. Kenapa? Tatkala kita takut atau kita gak ada optimis, pesimis, kita berharapnya lemah, maka disitulah harapan kita kadang-kadang lama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, tatkala kita optimis, kita bersangka baik kepada Allah, kita semangat, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mendasar para wali Allah, mereka nggak ada rasa takut. Al-Habib Abdullah bin Syihabuddin Ainut Tarim, beliau mengatakan, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada lagi rasa sisa daripada hati mereka takut. Nggak ada lagi takut khauf minad dunia, khauf minal faqr, khauf minal warad. Nggak ada lagi rasa takut daripada kekurangan dunia, rasa takut kekurangan harta, bahkan rasa takut kematian pun udah nggak ada. Tapi mereka hanya menyisakan satu rasa takut oleh beliau. Beliau mengatakan satu rasa takut tersebut adalah takut tatkala mereka tidak lagi dipandang oleh Allah. Takut tatkala mereka tidak mendapatkan ridho Allah. Tatkala mereka nggak dipandang oleh Allah, nggak mendapatkan ridho Allah, maka semua yang mereka dapatkan percuma dan sia-sia. Nggak ada lagi mereka banggakan pesantrennya, nggak ada lagi mereka banggakan murid yang banyak, orang yang datang tabaruk kepada mereka, mencium tangan, meminta air doa dan lain sebagainya. Tidak. Tapi tatkala mereka nggak lagi mendapatkan ridhonya Allah, pandangan dari Allah, itulah puncak ketakutan daripada mereka. Makanya beliau sering kalau ceramah, Al-Habib Abdullah bin Syihabuddin yang baru 2-3 tahun meninggal dunia, meninggalnya tidak lama daripada wafatnya Sultanul Ulama Al-Habib Salim Asy-Syatiri, dan juga meninggal beliau berbarengan dengan ulama-ulama yang lain. Luar biasa. Allah panggil satu persatu ulama-ulamanya, para kekasihnya. Beliau itu luar biasa orangnya, ainul mukasyif, matanya itu tembus pandang, Pak. Itu kalau orang datang bersama beliau, datang ke rumah beliau ke Tarim, katanya nggak berani datang sendirian. Kenapa? Kalau udah datang sendirian, semuanya akan dibaca isi hatinya oleh Habib. Ente datang sendirian, belum ente ngomong, kata Habib, kenapa tadi di jalan ente pernah diam ini, kenapa niatnya begini, kenapa niatnya begini, kok ente datang ke Habib pengen minta doanya banyak duit aja, pengen sukses dunia aja, ngapain ente minta sama anak begitu? Langsung satu persatu dibaca oleh beliau, pikiran kita, hati kita, ainul mukasyif. Lihat orang langsung tembus pandang. Tapi kalau itu datang sendirian atau datang berdua, orang itu langsung dibaca, bahkan masa-masa lalunya langsung disebutkan oleh beliau. Kenapa dulu ente di Indonesia begini begitu? Kenapa ente durhaka sama orang tua? Kenapa ente punya guru ente lupakan jasanya dan lain sebagainya? Kalau belum nangis itu orang terus dimarahin oleh beliau. Sampai orang tersebut nangis, baru beliau mendoakannya. Itu daripada kebiasaan beliau. Tapi kalau yang datangnya banyak, 5 orang, 10 orang, 20 orang, itu beliau nggak mau. Kenapa? Karena nggak mau memalukan di depan orang banyak. Tapi tak kalah sendirian, wah takut, gak ada yang berani orang. Kenapa? Ini ainul mukasyif, orang yang tembus pandang. Tapi beliau kalau nasihat, kalau ceramah, itu ditarik di pada zaman beliau itu yang paling sering berceramah cuma 4 orang.
Di zaman beliau yang paling ceramah cuma 4 orang. Kalau yang lain jarang dikasih panggung untuk ceramah. Jadi di Habaib Talib itu jarang orang ceramah ganti-gantian, jarang. Paling 4 orang ini aja. Yang lain ulama duduk mendengarkan. Kenapa? Karena mereka itulah yang disyaratkan oleh para ulama dan orang-orang soleh. Kalau yang lain nggak boleh ngasih nasihat, ngasih tausiah acara-acara umum. Siapa? Yang pertama jelas Al Habib Umar bin Hafid. Yang kedua kakak beliau Al Habib Ali Al Masyhur, masih hidup dua-duanya. Yang ketiga Al Habib Salih bin Abdullah Asy-Syadzili, meninggal udah. Yang keempat beliau Al Habib Abdullah bin Syihab. Selain 4 ini nggak ada, hampir dipastikan jarang. Kecuali kalau mereka yang nunjuk. Jadi podium di talim itu sangat-sangat susah. Bukan sembarang orang bisa ceramah. Tapi yang menariknya, yang uniknya, kata santri Darul Mustafa Rubat Tarik, itu selama anak dengan ceramah beliau bertahun-tahun, ceramahnya itu aja. Enggak pernah ceramah yang lain, itu aja ceramahnya. Tapi kalau kita dengar ceramah beliau, pasti masuk ke dalam hati. Walaupun udah sering kita dengarkan ceramah beliau. Inilah